kita jumpa kembali senang dengan saudara di channel kesayangan kita, acara masak memasak makanan seluruh Nusantara. Hari ini saudara, saya ingin menyapa kembali masyarakat Bali. Halo, apa kabar masyarakat Bali? Tetap jaya dan kuat. Hari ini pemirsa, kembali saya ingin menampilkan masakan Bali. Seperti saya menyapa masyarakat Bali, makanan yang hari ini akan kita tampilkan yaitu betutu kuah. Kalau channel sebelumnya yang kami upload masakan kami yaitu ayam betutu panggang, kali ini ayam betutu kuah ya. Pemirsa sudah tak sabar? Baik, sebelum saya memberikan bahan-bahan apa yang perlu saya sampaikan untuk memasak ayam betutu kuah ini, pemirsa jangan lupa tolong dong gitu ya, tolong subscribe channel kami ya, jangan lupa pencet loncengnya. Kenapa? Agar kami selalu menemani Anda dengan berita-berita baru seputar makanan, bahkan masakan-masakan yang terbaru akan kami kirim kepada Anda yang lezat dan luar biasa. Oke? Nah, hari ini saya menggunakan ayam ya. Boleh dilihat ayamnya yaitu ayam kampung. Nah, kalau ini khusus untuk masak menu seperti ini menggunakan ayam kampung ya, lebih gurih. Nah, ayam kampung ukuran kecil yaitu 2 piece. Sebelum di dandan seperti ini, ayamnya terlebih dahulu dilumuri dengan air jeruk ya. Seluruh badannya kita lumur air jeruk, kita biarkan. Kemudian tiap-tiap daripada ayam kita tusuk supaya dia pipih ayamnya. Ini per ekor saya masak ya. Jadi saya tusuk dengan apa? Dengan tusuk sate ya, agar dari ujung ke ujung ketemu, agar dia tidak melengkung ya. Pada saat masak dia tetap akan begini, cantik untuk didandan di piring ya. Nah, ini 2 ekor ukuran kecil. Nah, untuk sayur pendukungnya yaitu gunakan yaitu daun singkong secukupnya. Sebelum itu saya akan potong daun singkong, potong kasar saja. Nah, begini ya, karena rebus dulu ya. Ini sudah saya rebus, direbus dulu. Nah, ini seperti ini. Nah, ya, diperes airnya. Kemudian bahan-bahannya, bahan atau bumbu-bumbunya, saya minta pemirsa tolong perhatikan ya. Ada 3 bagian yang saya beritahu. Pertama yaitu terdiri dari bumbu kasar ya. Bumbu kasarnya saya jadikan 1 piring. Ini sudah saya ulek ya. Saya tidak blender, saya ulek aja di atas ulekan ya. Nah, ini terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan sejumlah cabai rawit pedas dan cabai besar merah ya. Nah, seperti ini kalau diulek kasar ya. Nah, pemirsa bisa lihat. Jadi 2 macam bahan ini, cabai rawit merah besar dan cabai rawit. Nah, rawit ini untuk memberikan rasa pedas karena masakan Bali memang cukup sedikit pedas ya. Kemudian bawang merah bisa lihat ini kasar-kasar seperti ini. Nah, dan begitu juga dengan bawang putih. Jumlahnya berapa banyak nanti pemirsa bisa lihat di description yang kami sampaikan di channel nanti ketika kami upload ya. Kemudian yaitu bahan bumbu daripada yang kedua yaitu iris. Nah, iris ini terdiri dari serai ya, lengkuas dan jahe ya. Nah, ini diiris. Irisnya kalau untuk serai diiris bulat-bulat, halus-halus, makin tipis makin bagus ya. Begitu juga dengan jahe dan lengkuas. Nah, yang ketiga yaitu bumbu halus. Nah, bumbu halus kemirinya disangrai dulu, kunyitnya dibakar, kemudian sejumlah kencur ya. Bumbu yang lain yaitu lada, ketumbar, dan terasi. Nah, terasi harus cari terasi yang kualitasnya baik ya, yang langsung asli dari rebon. Nah, ini dia bumbu-bumbu halus. Setelah saya haluskan, setelah saya ini sangrai dan dibakar kunyitnya, saya ulek, saya jus ke dalam blender sehingga halus. Hasilnya seperti ini pemirsa.
Nah, ya. Berarti ada bumbu halus, ada bumbu iris, ada bumbu kasar. Mengapa harus begitu? Nah, memang masak ayam betutu kuah memang begitu ya. Resep dari saya belajar dari orang Bali. Nah, ngapa? Memang tiap-tiap jenis tertentu akan menghasilkan taste yang berbeda dengan cara diolah bumbu halus, bumbu seperti ini. Misal contoh, mengapa serainya tidak dihaluskan sekalian? Karena kalau dipotong-potong, taste-nya tidak sekeras dengan apa yang dihancurkan secara halus, maka dipotong. Jadi waktu masak, taste-nya itu tidak terlalu memberikan rasa yang berlebihan. Begitu mengapa tidak dikeprek aja, juga beda. Oleh karena itu, masakan tiap Nusantara itu mereka sudah uji coba dari generasi ke generasi cara bagaimana masak dan enaknya masakan seperti ini. Nah, kemudian bumbu tambahan yang lain yaitu daun jeruk, ya, daun salam. Nah, bumbu kering yang lain yaitu gula, garam, dan penyedap. Nah, pemirsa, itulah bumbu-bumbu yang harus kita persiapkan untuk memasak ayam betutu kuah. Langsung ya, kita nggak usah tunggu-tunggu lagi. Tak sabar kita menanti makanan ini selesai, saya akan uji coba. Tapi pemirsa, sahabat dapur Nusantara kalau mau coba, ayo dong, resepnya dicoba ya, baca dan tonton sampai habis ya. Kemudian saya langsung ya, saya akan tumis bumbu dulu. Semua bumbu saya akan tumis dengan memasukkan 5 sendok minyak sayur. Bumbu kasar saya masuk. Nah, pemirsa, mudah, nggak ada yang susah masak ya, nggak ada yang susah. Nah, bumbu ini saya masuk semua ya, termasuk bumbu halus saya masuk semua, ditumis ya. Nah, kemudian daun jeruk dan daun salam juga saya masuk semua untuk ditumis bersama-sama. Nah, saya akan tumis sampai dia mengeluarkan bau harum, baru akan saya olah kembali. Nah, jangan lupa pemirsa, untuk ada satu bahan yang terlewatkan yaitu air. Air cukup 1 liter aja kita masukkan. Kita rebus terus secara bertahap. Kalau kering, rebus lagi sampai ayam itu empuk dan menghasilkan kuah sedikit ya. Nah, pemirsa, bumbu kita sudah layu dan baunya sudah harum sekali ya. Ciri khas daripada masakan Bali ini ya. Nah, sekarang saya beri air. Nah, kita beli 1 liter air ya. Kita masak seperti ini bumbunya, pemirsa. Penyedap saya masuk semua. Begitu juga dengan gula saya masuk semua. Garam saya masuk semua. Nah, saya tes rasa dulu sebelum ayam dimasuk, supaya nanti bumbu waktu kering kita sudah mendapatkan rasa. Mengapa harus taruh di awal? Karena ayam kita kekep, dia akan masuk ke dalam daging bumbu itu. Kalau kita masuk ke akhir nanti agak sedikit tawar dagingnya ya ayam. Jadi kita masuk lebih awal sehingga nanti kita kekep dengan api kecil sampai empuk dagingnya. Waduh, sedap sekali ya. Dan begitu juga daun singkong kita berikan nanti pada waktu ayam setengah mateng ya. Ayamnya saya masuk seperti ini pemirsa. Nah, wis. Nah, cara begini masak mudah kan? Tidak sulit. Tidak sulit ya. Nah, sekarang ibu-ibu maupun bapak-bapak, saya percaya tidak hanya disebut dengan tukang makan, tapi juga bisa masak. Nah, kalau bisa wajannya lebih besar ya, supaya ayam ini bisa betul-betul masuk ya. Nah, ini saya kekep sampai dia, nanti kita bolak-balik. Kita tuker, kalau seperti ini wajan kita kecil, ayam ini di bawah, kita angkat nanti bagian ke atas kita pindahin ke bawah, bolak-balik. Begitu juga nanti kita balik ya, caranya begitu. Oke? Nah, pemirsa, ayamnya saya bolak-balik, kemudian saya tambah air, kemudian daun singkongnya juga saya masuk ya. Ketika dia mulai setengah mateng, nah, jangan beri airnya banyak-banyak, kita ungkep terus sampai dia empuk. Nah, sedikit diaduk. Nah, daun singkongnya saya masukin ya. Nah,
Nanti terakhir kita tes rasa lagi ya, sampai dia masak airnya kering. Yang penting ini harus empuk, kita tukar bolak-balik ya ayamnya ya. Oke. Nah, terus lakukan demikian. Ya, saya ungkep lagi, saya tutup. Pemirsa, tiba saatnya ya, ayamnya sudah mulai empuk dan airnya sudah mulai kering. Kita ungkep ya, lebih kurang saya ini masak hampir 45 menit. Tetapi pemirsa di rumah sesuaikan ya, kondisi jam, tidak semua harus mesti sama. Tergantung daripada ayam. Kalau ayam yang cepat empuk ya bisa lebih pendek waktunya. Nah, seperti ini pemirsa, saya akan tata di atas piring. Oke, saya matikan. Nah, sahabat dapur Nusantara, makan ini sudah saya tata di atas piring. Nah, seperti ini ya. Cantik sekali. Luar biasa. Inilah ayam betutu kuah ya. Nah, seperti biasanya sahabat dapur Nusantara, setiap masakan yang sudah kita masak selalu kita pertanggungjawabkan, baik secara kualitas, secara citra rasa, bahwa apa yang kami tayangkan ini bukan merupakan pertama kali yang kami persembahkan lewat channel Sahabat Dapur Nusantara, tetapi sudah berulang-ulang kali kami masak yang telah kami coba melalui keluarga, acara resmi maupun di dalam restoran. Nah, sekarang pemirsa, saya akan coba makanan ini ya. Aduh. Satu ekor. Ada 2 ekor ya. Satu disimpan, ini saya coba dulu. Iya. Ya, kalau di rumah kurang empuk bisa diempukkan ya. Iya. Saya akan coba. Wih. Saya kasih daun singkong. Ya. Dengan kuahnya. Saya akan coba, saya ambil lagi ayamnya ya. Ya, wih pemirsa. Lihat, wih mantep. Nah, baik pemirsa, saya pelan-pelan, ini dia. Saya kasih kuahnya. Saya coba sekarang. Ya. Betul-betul ciri khas daripada makanan Bali. Jahenya cukup, asam, garam, asinnya, rasa manisnya pas sekali, ya. Nah, ini ayamnya. Nah, pemirsa di rumah, ayamnya bisa diempukkan lagi. Mau masak 1 jam, 2 jam juga boleh. Makin empuk makin bagus ya. Nikmatnya luar biasa. Ini benar-benar makan Nusantara, makanan sehat. Tidak ada santan, semua bumbu masuk ya. Semua bumbu masuk, baik jahe, lengkuas, serai, kencur, semua. Sehingga benar-benar ciri khusus dari masakan Bali ini luar biasa. Enak. Pemirsa, saya referensi semua ini, tak boleh coba. Ini daripada rasa ini, ya, rasa pedesnya luar biasa. Kalau sudah berani makan pedes, ditambah lagi itu lebih enak lagi. Ya. Tapi ada berapa orang masak, ada yang tidak suka cabai, ya pemirsa, tidak usah dikasih cabai dalam bentuk blender ya, bentuk halus, tapi bisa bentuk dalam bentuk bijian seperti yang saya taburkan di atas daripada tubuh ayam ini. Nah, pemirsa lihat tuh ya. Wih ya, saya akan ambil 1 potong untuk disantap. Nah, pemirsa, lihat, wih, mantap, mantap. Aduh, saya akan makan langsung. Coba ya.
Luar biasa. Ya. Luar biasa enak. Habis saudara. Ini luar biasa enaknya. Baik pemirsa, saya akan akhiri tayangan ini. Setelah itu saya akan menyelesaikan, menuntaskan makanan ini dengan tenang. Karena saya akan mengakhiri dan tayangan untuk ayam betutu kuah ini sudah selesai. Dan kita akan jumpa kembali pada menu-menu berikutnya yang lebih dahsyat lagi untuk masakan dapur Nusantara.